Jikalau dibaca oleh orang awam, ini sangat menyakiti hati. Yang mendalam bagi klien kami yang menimbulkan trauma, bukan hanya trauma sehari-hari alamat ini, apabila ada tetangga yang melihat alamat ini dan mengetahui bahwa klien kami telah dituduhkan seperti itu, menimbulkan hal-hal yang di luar nalar ataupun psikologis klien kami terganggu. Ada fitnah, dugaan fitnah yang disebarkan kepada publik lewat melalui media sosial. Jadi melalui Undang-Undang ITE, Informasi dan Teknologi, yang ini berdampak kepada klien kami yang luar biasa karena hubungan sosialnya menjadi sangat terganggu dan menjadi seolah-olah rusak. Ada tuduhan-tuduhan yang menurut kami untuk mencari keadilan, maka kami itu telah melakukan laporan resmi ke Polda Sumsel. Di sini ada surat tanda penerimaan laporan nomor STT LP garing B garing 349 garing 3 2026 garing SPKT Polda Sumsel. Di sini dilakukan pada tanggal 6 Maret 2000. Selamat siang rekan-rekan media, terima kasih telah hadir dalam konferensi pers tim SHS Law Firm. Hari ini, pada siang hari ini, kami akan menyampaikan informasi terkait tuduhan fitnah dalam akun media sosial dengan ketentuan pasal 441, 433, dan 439 KUH Pidana. Pada siang hari ini akan dilanjutkan oleh pimpinan SHS Law Firm, yaitu kepada Kak Sofan Yusfiansah. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu ya, kawan-kawan media sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini dalam press release ini, konferensi pers ya, adalah ada rangkaian peristiwa sebenarnya terkait ini ada oknum Polri, anggota oknum Polri lah, yang kurang lebih begitu, yang sudah memiliki istri, berkeluarga dan punya 2 anak. Dia menjalin hubungan dengan yang namanya wanita yang masih single, ya. Dan peristiwa itu berlanjut pada sesuatu yang menurut kami berdampak luar biasa, karena dari awal kita melihat rangkaian peristiwanya adalah akan ditunjuk kalau istilah hukumnya adalah oknum Polri ini menggunakan suatu rangkaian tipu daya, ada dugaan tipu daya dan kebohongan kepada klien kami. Jadi dia menceritakan bahwa akhirnya dia akan pisah, lebih begitulah, dalam proses finishing pisah, sehingga dia itu akan segera menjadi single dan siap menjalin hubungan yang serius, lebih begitu. Terjadilah rangkaian peristiwa itu, ternyata bohong, dan tahu-tahu istri sahnya melaporkan dia ke Propam, ya kan, itu sempat viral 2 bulan yang lalu ya, kurang lebih ya. Setelah itu bahkan juga ada laporan polisi dan lain sebagainya. Yang kami sayangkan adalah tanpa ada verifikasi dan lain sebagainya, ada dugaan fitnah yang disebarkan kepada publik lewat melalui media sosial. Jadi melalui Undang-Undang ITE, Informasi dan Teknologi, yang ini berdampak kepada klien kami yang luar biasa karena hubungan sosialnya menjadi sangat terganggu dan menjadi seolah-olah rusak. Ada tuduhan-tuduhan yang menurut kami tidak benar, dan itu sebenarnya tidak boleh secara hukum dilakukan di media sosial. Nah, apalagi kenapa ini penting kita konferensi pers? Kami melihat bahwa relasi sebagai oknum Polri tentunya dia kan simbol-simbol mengayomi, melindungi, ya, bukan sebagai pembuat masalah, kurang lebih begitu lah, atau ada dugaan melanggar hukum, kurang lebih begitu. Jangan, karena mereka adalah simbol negara yang harus menjaga nilai-nilai Polri yang bermartabat, Polri yang presisi, kalau istilah Bapak Kapolri, ya kan, Sulistina Sigit, sehingga ini harus kita ungkap ke publik. Dan selanjutnya adalah ada
bagaimana klien kami juga mendapatkan keadilan. Nah, rangkaian inilah yang perlu secara substansi kami sampaikan ke teman-teman media dan teman-teman dalam hal ini publik di media sosial. Ya, silakanlah ini diunggah ataupun dimaksimalkan untuk didistribusikan supaya masyarakat Sumsel Indonesia tahu bahwa itu tidak benar dan itu merugikan klien kami. Nah, dalam rangka hukum, karena kita pendekatannya adalah hukum, untuk mencari keadilan, maka kami itu telah melakukan laporan resmi ke Polda Sumsel. Ya. Di sini ada surat tanda penerimaan laporan nomor STT LP garing B garing 349 garing 3 2026 garing SPKT Polda Sumsel. Di sini dilakukan pada tanggal 6 Maret 2026 ya, oleh kami bersama klien kami secara resmi melaporkan itu ada kaitan dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ini terkait KUHP baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 441 ayat 1 Undang-Undang 1 garing 2023 dan atau pasal 443 Undang-Undang 1 garing 2023 KUHP baru terjadi di medsos IG N Irjen Hasan Kasim Lorong Pipa nomor 57 dan lain sebagainya, karena di sini ada penyebutan identitas dan itu ya tuduhan yang sangat luar biasa lah yang dilaporkan kepada klien kami. Oleh karena itu maka kami melaporkan secara resmi. Ini bukti LP-nya biar publik tahu, bisa di zoom, silakan lihat, ini resmi cap basah. Oke, tanda terima. Oke, mungkin ini soal masalah akan rangkaian selanjutnya secara hukum nanti kita jelaskan, tapi yang penting ini dulu, artinya kita ada upaya hukum yang sudah kita laksanakan, tidak hanya membantainya berdasarkan sebuah opini saja, tapi melalui proses upaya hukum yang kita akan kawal proses ini. Mungkin itu dulu dari awal untuk pembukaan. Posisinya selanjutnya mungkin akan dipersilakan teman-teman sejawat lainnya. Silakan Bapak Ibu ya, atau Septi atau Sandi atau misalnya klien kami sendiri prinsipal ingin menyampaikan hal-hal yang menurutnya penting. Mungkin itu. Prinsipal silakan. Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwasanya saya dan keluarga telah mendapatkan ketidakadilan. Oleh karena itu, perkenankan kami menyampaikan. Yang pertama, ada dugaan terjadi fitnah yang telah diviralkan melalui media sosial terkait tuduhan ada perselingkuhan oknum anggota Polri dengan saya, yang bahkan dalam unggahan itu menyampaikan saya adalah pelakor, berkali-kali simpanan suami orang, bahkan dituduh untuk bermimpi menjadi ibu bayangkari. Selanjutnya, dalam rangka untuk mencari keadilan itu dan membantah fitnah tersebut, saya bersama kuasa hukum saya telah melaporkan ke Polda Sumsel pada tanggal 6 Mei 2026. 6 Maret. Iya, 6 Maret. Lanjut. Untuk selanjutnya kami serahkan proses hukum ini, baik yang sudah dilaporkan resmi di Polda Sumsel maupun upaya hukum lainnya. Saya serahkan kepada pihak kuasa hukum. Kami percaya bahwa keadilan masih ada di Republik Indonesia, dan kami yakin pihak Polri akan melaksanakan penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Upaya mencari keadilan ini semata-mata untuk membuktikan kebenaran material, atau dengan kata lain agar publik Sumsel tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada tambahan ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya izin untuk menambahkan pada konversi pers kita pada sore hari ini. Tentunya yang dialami klien kami ini sangat menyudutkan klien kami, apalagi informasi yang beredar cenderung
menyudutkan daripada klien kami. Di sini kami selaku kuasa hukum dengan kronologi yang sudah kita dapatkan dan daftar alat bukti yang sudah ada di tangan kita dengan laporan yang sudah kita lakukan terkait dengan kejahatan yang berbasis IT ini, kami meminta kepada Polrestabes Polda Sumsel untuk menindak tegas daripada laporan kami dan menjadikan atensi laporan kami dan membantah daripada kejahatan menggunakan media sosial yang membunuh karakter personal daripada klien kami. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Selanjutnya mungkin dari tim kita. Ya, nanti nyebutan bukti. Baiklah, karena menurut kami apa yang sudah dituduhkan oleh terlapor ini sangatlah tidak bermoral, yaitu mengunggah di salah satu akun sosial media. Ini sesuai dengan bukti yang sudah kami lampirkan. Bisa dilihat ini salah satu akun Instagram. Di highlight-nya ini tertuliskan akun pelakor, yang dimana akun sosial media ini tidak di private sama sekali, yang dimana semua orang itu bisa menjangkau dan bisa melihat apa saja yang ada di dalam highlight ini. Di sini ada beberapa bukti yang sudah kami print mengenai tuduhan fitnah yang dilakukan oleh terlapor, yaitu ini mengenai klien kami. Bisa dilihat ini sudah sangat jelas sekali tuduhan fitnah yang dilakukan oleh terlapor. Nama, SA, alamat rumah terjelas sekali, terpampang nyata dengan kata-kata yang menurut kami sangat tidak bermoral sekali. Riwayat berkali-kali menjadi wanita simpanan suami orang, visi misi ingin menjadi bayangkari. Dan ini ada beberapa akun sosial media juga yang telah kami laporkan karena menurut kami juga tidak sesuai. Bisa dilihat, ini ada beberapa screenshot isi di dalam highlight tersebut. Jikalau dibaca oleh orang awam, ini sangat menyakiti hati. Yang mendalam bagi klien kami yang menimbulkan trauma, bukan hanya trauma sehari-hari. Alamat ini, apabila ada tetangga yang melihat alamat ini dan mengetahui bahwa klien kami telah dituduhkan seperti itu, menimbulkan hal-hal yang di luar nalar ataupun psikologis klien kami terganggu. Maka dari itu kami memohon keadilan untuk Kapolrestabes, Kapolda. Mungkin saja di Indonesia ini masih ada keadilan untuk klien kami. Dengan apa yang sudah dituduhkan oleh terlapor, itu tidak sesuai dengan fakta dan kronologis yang telah diceritakan tadi oleh pimpinan kami, SHS Law Firm. Mungkin akan disambungkan lagi oleh rekan saya, Sandi. Ya, percaya itu kalau mau laporan. ya, lo ngomong aja, kalau dekat juga. Lo harus cuma ya. Baik, Ya, kuat-kuat soalnya. Lu sadar sini. baik. Selain laporan resmi ke Polda Sumsel, kami pihak penasihat hukum akan melaporkan kepada Kadif Propam Kepolisian Polda Sumsel dan juga akan membuat somasi kepada oknum Polri tersebut. Ya, terima kasih. Jadi ini lanjutan ya, teman-teman media lain sebagainya. Kalau lebih itulah rangkaian peristiwanya, ya. Terus upaya hukumnya. Jadi gini, LP ini sudah dilakukan 6 Maret di Polda Sumsel. Dan lazimnya karena ini adalah undang-undang ITE dan memang standar di Polda Sumsel itu dilimpahkan ke Polrestabes. Proses penyelidikan sudah dilaksanakan, saksi-saksi dipanggil, ya kan. Kita meminta jadi atensi secepatnya, terlapor juga dipanggil. Kami nggak bisa nyebut nama, ya, kami sebut inisial saja. Inisialnya ini apa tuh? S ya? S. Siapa? Itu Oh, sudah ada lagi tuh. Hah? SAL. SAL. Nah,
ya inisialnya SAL ya. Kan nanti kan kelihatan tuh nanti terlapor dan pelapor juga resmi kok ada di LP Polda, nanti kita kasih ke teman-teman media ya. Nah, dari kami sebagai pihak pelapor sudah ada pemisahan saksi-saksi dan kami meminta kepada pihak Polri dalam hal ini karena ini menyangkut juga nama baik reputasi anggota Polri di Indonesia, karena ini LP Polda Sumsel, maka atensinya menjadi khusus ya. Dipisah di Polrestabes. Untuk selanjutnya proses ini segera dipanggil terlapor dan saksi-saksi lainnya, dan kami meminta segera untuk ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Karena menurut kami ini unsurnya sudah cukup memenuhi. Dan kami yakin, oleh karena itu kami juga masih sangat optimis dan kami juga memberikan apresiasi kepada Polrestabes Kota Palembang. Kami yakin Polrestabes pasti dalam waktu singkat akan segera mempercepat proses penyidikan ini sehingga tergambar khusus bahwa Polri, Polda Sumsel, Polrestabes Kota Palembang itu betul-betul masih memiliki marwah untuk penegakan hukum dalam hal kasus LP kami. Selanjutnya karena ini paralel ya, karena paralel peristiwa hukumnya ini juga ada juga dugaan yang dilakukan oleh oknum Polri, maka karena ini ada kaitan juga soal uang klien kami yang dipakai, maka kami akan dalam waktu dekat segera menyampaikan somasi kepada oknum Polri itu untuk mengembalikan sejumlah uang. Selanjutnya juga kami akan melaporkan secara resmi oknum Polri tersebut, ya inisial saja dulu karena ini kita nggak karena dia tetap oknum Polri ya, itu LSM ya, ke Propam Polda Sumsel. Nah, mungkin itu dulu angka pokok yang kami sampaikan dalam konferensi pers ini. Silakan teman-teman media kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diskusikan sehingga kita bisa menyampaikan secara utuh dan publik Sumsel secara utuh juga jelas terang menerang melihat ini, sehingga sesungguhnya menjadi korban adalah klien kami dan kami menginginkan keadilan hukum, penegakan hukum dalam kasus ini. Kalau ada kata yang salah kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin ada tim-tim dari rekan-rekan media yang akan bertanya langsung kepada tim SAS Law Firm. Oke, baik Bu, mau tanya itu gimana urusannya dengan aparat polisi? Itu kan mau tidak mau itu tindakan pidana loh, melakukan ya katakanlah menyinggung orang, kan? Apalagi melakukan tindakan di posting di media sosial. Bapak selain undang-undang ITE itu dikenakan pasal lain nggak? Iya, jadi gini, bedakan dulu. Jadi sebenarnya itu kan rangkaian peristiwa tuh dari oknum Polri, ya kan, mendekati klien kami, istrinya ribut, gitu kan, ya kan, nuduhnya macam-macam, fitnah, unggah ke di media sosial. Ya pelakunya sih oknum yang Bayangkari sebenarnya, istri dari oknum polisi ini, bukan polisinya. Kalau untuk yang di undang-undang ITE ya. Sebenarnya pasal yang kita sampaikan ini adalah pasal soal dugaan fitnah melalui undang-undang ITE. Jadi tetap cakupannya undang-undang ITE sebagai lex spesialis, tapi sesungguhnya pasal 443 itu sebenarnya ya. Posisinya itu ya posisi ya 443. Jadi undang-undang 1 2023 itu kan itu KUHP bagus sebenarnya. Pengesahan ya kan, kita undang-undang hukum pidana yang terbaru tahun 2023. Bunyi undang-undangnya nomor 1 tahun 2023. Jadi itu hanya rangkaian. Jadi tetap dia dua klausul pasal, Pak. Pasal di ITE sama pasal di pidana umumnya, yaitu kayak lalu ya pasal 443. Kalau dulu kan pasal 10, pasal 11 ya kan, lebih begitu. Jadi kan kalau dengan KUHP baru undang-undang 1 2023 ya berubah menjadi pasal 443 ya kan, dan rangkaiannya ya 441 443 kalau lebih begitu. Kalau tanya juga kalau dengan terlapor itu pernah nggak ketemu? Kamu pernah nggak ketemu atau kenal sebelumnya? Atau pernah nggak diteror dari secara pribadi dari WhatsApp atau WN atau apa itu sebelum kejadian adanya terposting di media sosial? Ini kayak pengalaman pribadi deh. Iya, betul gitu Kak. Kenapa sih? Kenapa ya? Iya. Ya itu pengalaman pribadi dia.
Jadi sebelum adanya pelaporan ini, memang dari pihak terlapor itu sudah berulang kali diajak bertemu oleh pelapor untuk klarifikasi, tapi dari pihak terlapornya sendiri yang tidak ingin bertemu langsung untuk dimediasikan ulang seperti itu. Nah, untuk mengenai teror itu bukan hanya di sosial media seperti Instagram, TikTok, tapi juga melalui salah satu akun anak dari terlapor. Jadi begini, jadi terlapor ini menggunakan akun sosial media anaknya untuk mendirect message dari klien kami. Dan bukan hanya itu saja, ada beberapa akun fake juga yang mengaku-ngaku sebagai klien kami dan itu diposting, diunggah seakan-akan orang awam atau netizen itu bisa melihat bahwa itu klien kami, padahal itu adalah akun fake yang kita tidak tahu siapa orang di balik akun tersebut. Jadi banyak sekali teror yang membuat guncangan dari klien kami seperti dampaknya tekanan psikologis, gangguan sosial, dan reputasi pribadi klien kami ini sangat dirugikan dengan adanya unggahan yang menurut kami adalah tuduhan fitnah. Ya, Terima mungkin kasih. tambahan itu kan yang jelas sebenarnya. Dari awal tadi yang kita akan sampaikan bahwa ini kan rangkaian fitnahnya TSM, terus sistematis, ya kan, masif, ya kan, ya luar biasa dan lazimnya kan, ya kalau itu ada masalah di rumah tangga Anda ya silakan selesaikan sebenarnya. Jangan ngancurkan orang yang sebenarnya tidak tahu menahu ya penyebabnya apa, yang tidak salah sebenarnya korban malah dikorbankan lagi. Nah, ini kan nggak benar ini. Jadi penyelesaian nggak benar. Karena ini adalah ranahnya Polri, kami minta ya itu tadi. Artinya bukan hanya ini kewenangan soal laporan kami saja, bukan hanya soal propam saja yang nanti akan kami laporkan, ya kan? Karena kabarnya juga dia sudah dipropamkan juga. Tapi kami akan resmi secara pelapor untuk di propam Sumsel. Kedua, menurut kami juga Iwasda dalam hal ini ya, maka Polda Sumsel ya dalam hal internal ya, itu kewenangan dia, ya dipanggil ini. Jangan sampai ada urusan rumah tangga di oknum polisi dan Bayangkari mengorbankan sipil. Ini tidak, itu yang kami sesalkan. Makanya kami harus melakukan ini dalam rangka untuk mencari keadilan. Terima kasih. Lain. Kalau selain psikologis untuk materi. waduh, kalau itu banyak bos. Artinya makanya kan terpisah ini. Pertama soal dugaan oknum polisi sendiri di Kaitung sebenarnya kita akan naikkan somasi juga. Sebenarnya kerugian materialnya kalau mau jujur, klien kami kan juga pebisnis ya. Dengan peristiwa ini kan hancur reputasinya. Artinya ketidakpercayaan bisnis itu juga menjadi muncul. Terus yang kedua konsentrasi dia menjadi juga tidak fokus. Ya kan relasi-relasi bisnis juga terganggu. Yang dialami oleh klien kami. Itu yang material ya, yang bisa dihitung ya. Imaterialnya luar biasa kan. Bahkan klien kami ini ya beserta keluarga besar ini merasa terhina dan dihinakan. Nah ini luar biasa. Ini sudah bicara soal ya bagaimana marwah keluarga besar, nama baik lah ya. Saya yakin siapapun yang mengalami di posisi klien kami juga akan sangat apa ya, protes dan mencari keadilan, sangat marah lah. Tapi kita menempuh jalur hukum, itu yang diutamakan. Terima kasih. Yang lain. Oke, itu dampak penyebarannya ya Pak ya, seperti reputasi seseorang ya. Bagaimana kalau sesuai yang disampaikan oleh Mbak Ria itu sesuai dengan akun-akun fake, itu kan akun anonim kan, pembuktiannya itu bagaimana Pak? Di polisi. Kan begini, kalau kami yakin loh di Polri ini ada cyber, kecil lah dia melacak itu. Jangankan sekedar akun-akun yang mohon maaf anonim-anonim yang begini, ya kan, akun-akun yang lain yang luar biasa masalah hukumnya itu bisa diusut tuntas dan Polri punya alat dan perangkat itu hari ini dan sebaiknya digunakan dalam rangka untuk penegakan kasus. Makanya kami membawa nama Polri presisi. Jadi jangan dilihat ini loh, jangan dilihat ini kasus yang seolah-olah oknum Polri di Polres biasa, ini menyangkut nama besar institusi Polri. Maka kita meminta kepada Kapolri ya kan dalam rangka menegakkan bagaimana publik menilai Polri dalam hal Polri presisi. Case ini menjadi atensi utama. Dan kami minta dukungan publik supaya Polri bekerja dengan tuntas dan sanggup juga menghukum anggotanya yang ternyata terbukti bersalah. Kita tetap juga pakai azas praduga tak bersalah. Sehingga
kami minta upaya hukum ini juga ya dibuka kepada publik, transparansi, sehingga publik merasa bahwa apapun pelaku pidana di wilayah Republik Indonesia, Polri tetap presisi, Polri tetap profesional, dan kami yakin dengan Bapak Kapolri kita, Bapak Sulistyo Sigit sebagai Kapolri untuk atensi kasus ini. Terima kasih. Yang lain? Tangan dong. Terima kasih rekan-rekan media. Akhir kata, konferensi pers dari tim SAS Law Firm, semoga masih ada keadilan untuk klien kami dan semoga juga di Indonesia ini masih ada keadilan. Karena bukan hanya kerugian material, Tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Nah,